Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita belajar tematik, masih di tematik 5C ya. Di subtema 3, untuk hari ini kita masuk di pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku tematik kalian ya, dan juga alat tulisnya. Oke, kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 4 diantaranya yaitu pelajaran PPKN, menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui cerita. Lalu yang berikutnya, pelajaran IPS, mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia, membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Kalian bisa buka buku kalian halaman 92. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Keberagaman tersebut semestinya dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman tari tradisional. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul Berlatih Tari Tradisional di Sanggar Tari. Kalian bisa baca masing-masing ya. Oke, sekarang kalian bisa buka di halaman 94. Mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Contohnya, dalam bidang pekerjaan. Semakin banyak keberagaman dalam suatu bangsa, maka akan semakin banyak pekerjaan yang ditekuni. Hal tersebut disebabkan karena setiap individu memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Nah, di sini ada bacaan juga, teks bacaan yang berjudul Perlunya Mengembangkan Potensi Diri. Jadi dari masing-masing orang biasanya memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai bakat melukis, ada yang mempunyai bakat untuk menyanyi, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan, ada di halaman 95. Iklan yang telah ditulis dalam bentuk rancangan dapat dikembangkan dengan cara menuliskannya dalam bentuk naskah. Naskah iklan berisi deskripsi atau penjelasan mengenai isi iklan, mulai dari alur cerita hingga dialog. Peragaan iklan dilakukan oleh tokoh. Sebelum membuat naskah iklan, sebaiknya kamu menentukan durasi atau lama waktu yang diperlukan untuk peragaan iklan. Oke, sekarang kalian buka di halaman 96. Naskah iklan yang telah kamu buat dapat dijadikan bahan untuk membuat sketsa alur cerita atau disebut storyboard. Sketsa alur cerita merupakan media yang memudahkanmu untuk menyampaikan iklan. Biasanya digunakan untuk iklan media elektronik. Jika media elektronik yang digunakan merupakan media audiovisual atau memiliki suara dan gambar, iklan harus dikemas menarik dan kreatif untuk menarik perhatian masyarakat dalam bentuk tampilan gerak yang dilengkapi dengan dialog-dialog tertentu. Sketsa alur cerita berisi gambar atau sketsa cerita yang sesuai dengan naskah. Nah, sekarang halaman 97 ya. Di situ ada contoh storyboard. Jadi storyboard itu berisi gambar dan juga penjelasan atau naskah dari adegan setiap gambarnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 5 di antaranya yaitu yang pertama, pada pelajaran IPA
mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei, mempresentasikan hasil survei dan menjelaskan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Lalu berikutnya bahasa Indonesia, menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Dan yang terakhir, SBDP membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Kalian buka halaman 99. Mengidentifikasi penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Apa itu survei? Survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sekelompok orang. Survei dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Beberapa survei dilakukan dengan mewawancarai sekelompok orang. Nah, yang berikutnya menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Ada di halaman 102. Yang pertama yaitu membaca dan memahami naskah iklan dengan saksama. Yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang dengan intonasi yang jelas. Yang keempat, berakting sesuai alur naskah dengan ekspresi yang tepat dan gestur yang percaya diri. Gestur itu artinya gerak tubuh ya. Lalu yang kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung peragaan iklan. Yang keenam, melakukan kontak mata dengan penonton. Yang ketujuh, memperhatikan posisi tubuh dengan arah pandangan penonton. Lalu yang terakhir, jangan membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Nah, jadi ini adalah tata cara ketika ingin menampilkan iklan. Nah, sekarang berikutnya halaman 103, membuat gambar karya seni rupa. Setiap karya seni ini memiliki ciri dan kekhasan sendiri. Di antaranya ada motif tenun. Motif tenun itu ada batik tenun Ikat Toraja. Lalu yang berikutnya tenun Pulau Sumatera Utara. Dan contoh berikutnya ada tenun songket Pandai Sike Minangkabau. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar motif tenun. Lalu yang kedua ada motif batik. Di antaranya ada contoh motif batik Sido Mukti. Lalu yang kedua motif batik Jepara. Yang ketiga ada motif batik Solo. Dan yang keempat ada motif batik Cirebon. Nah, meskipun motifnya berbeda-beda, cara pembuatan karya yang sejenis ini hampir sama. Walaupun motifnya beda, tapi cara pembuatannya pun hampir sama, ya. Nah, diantaranya sebagai berikut. Kain tenun dibuat menggunakan alat tenun. Benang ditenun satu persatu sesuai pola. Kalau batik tulis dibuat dengan cara dilukis memakai canting dengan lilin. Selain dilukis menggunakan canting, batik juga dapat dibuat dengan teknik berikut, diantaranya yaitu teknik cap dan teknik sablon. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran 6, yaitu diantaranya tujuan pembelajarannya ada PPKN, menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Yang kedua, bahasa Indonesia mempraktikkan iklan yang sudah dibuat. Yang ketiga, SBDP menjelaskan corak karya seni rupa Nusantara. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Kelebihan bekerja kelompok, apa saja sih kelebihannya? Di antaranya yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua yaitu tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuan anggota kelompok. Dan yang ketiga dapat berdiskusi tentang hasil pekerjaan. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangan bekerja kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama, mungkin terdapat perbedaan pendapat antar anggota kelompok.
Yang kedua, waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati oleh semua anggota. Dan yang ketiga, harus ada yang mengalah dalam diskusi. Nah, selain bekerja kelompok, ada juga bekerja seorang diri. Kelebihan bekerja seorang diri diantaranya, yang pertama, dapat mengerjakan tugas kapan dan di mana saja. Yang kedua, tidak harus menunggu teman yang lain. Dan yang ketiga, tugas diselesaikan sesuai dengan kemampuan atau keinginan. Lalu kekurangan dari bekerja seorang diri adalah, yang pertama, pekerjaan tidak cepat selesai. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Dan yang ketiga, kemampuan atau hasil kerja terbatas. Nah, jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari bekerja kelompok dan juga bekerja seorang diri. Oke, yang berikutnya menjelaskan motif karya seni rupa Nusantara ada di halaman 109. Motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain. Motif batik kawung menyerupai buah kawung atau buah kolang-kaling yang tertata rapi secara geometris, juga menyerupai 4 helai daun bunga teratai yang merekah. Bunga teratai melambangkan umur panjang serta kesucian. Alhamdulillah, selesai sudah materi tematik kita hari ini. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih belajar dari jarak jauh. Semoga tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan jangan lupa terus berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali lagi bersekolah dan belajar bersama teman-teman lagi di sekolah. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya di rumah. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.